Bebek yang sudah di mulut ini, masih bisa kamu lepaskan? Tolong aku, lepaskan aku. Lepaskan dia. Si orang tukang bersih-bersih, berani ikut camper Urisan Wei? Kamu tidak tahu siapa Nan Sheng Hun Jianglong? Hun Jianglong, Wei Ye, kamu, orang besar seperti kamu. Mengganggu seorang gadis, tidak pantas, lepaskan dia. Kamu mengajari aku? Patahkan kaki orang tua ini. Biut dia berlutut di sini sampai pejai, lalu ambil hadiah dariku. Katakan di mana rumahmu, aku akan mengantarmu pulang. Istana Langit. Ingat, uang adalah sumber segala kejahatan. Berani mengajari aku? Bangun semua. Ambil senjata, bunuh dia. Presiden Grup Tianmen. Hormat kepada Long Shou. Long Shao. 8 pemimpin cabang luar negeri sudah tiba di Daxia. Silakan Long Shou memimpin rapat. Rapat besok saja, aku harus masak untuk anakku. Ayah angkat, ini. Sulit dijelaskan sebentar. Kamu atur pengantarnya pulang dulu. Oh ya, bagaimana dengan mereka? Siang bolong. Siapa yang suruh bawa senjata? Letakkan semua. Salah paham. Hun Jianglong Wei Ye, tadi bukan sombong sekali? Di depanmu mana ada ya ini ya itu, kalau tidak keberatan. Panggil aku Xiaolong, Xiaolong. Kalau aku benar-benar memanggilmu begitu, nanti kamu suruh anak buahmu mematahkan kakiku, terus berlutut di sini. Bukan. Wei Ping, kamu berani sekali. Ini. Salahku, aku buta, tidak mengenal orang besar. Maafkan aku, kasihani aku. Lain kali berbuat jahat, tidak hanya dipukuli seperti ini. Pergi, pergi. Xiao Long segera pergi. Diam saja, cepat pergi. Ayah, Kamu lihat apa? tidak ada, ayo pergi. Ayah angkat, ini laporan kerja grup Tianmen setahun terakhir. Halo nak, Ayah, tadi di pinggir jalan aku lihat seseorang. Punggungnya mirip kamu. tidak mungkin, kamu pasti salah lihat. Malam-malam begini. Siapa lagi yang berani buat? Kamu juga jangan pulang ke laut. Pulang lebih awal ya. Baik, aku akan mengantar Yao Yao pulang, mengantar Yao Yao pulang. Nak, tidak ada hal lain, aku akan tutup telepon dulu ya. Kamu jadi baik. Tunggu sebentar, Ayah. Ada satu hal lagi, aku sudah mencari. Seorang bibi untukmu di situs Kencan. Besok kamu bisa langsung pergi Kencan. Kencan? Tidak. Anak kurang ajar ini, benar-benar tidak tahu diri. Menurutku, niat tuan muda ini baik, ingin berbakti. Berbakti? Kalau dia bisa membuatku tenang, aku sudah bersyukur. Ayah angkat, sampai kapan Anda akan menyembunyikan ini dari tuan muda? Sebelum Manyi meninggal, aku sudah berjanji padanya untuk membesarkan Xiao Hao menjadi orang sukses. Sekarang pengaruh Tianmen semakin besar, tapi anak kurang ajar ini karakternya belum matang. Dia bahkan belum bisa mengenali sifat asli orang di sekitarnya. Tunggu sebentar lagi, nanti kita bicarakan. Oh ayah. Lihat, Kamu ini ngapain? ayah angkat, besok Anda pergi kencan. Kalau benar-benar suka dengan pasangan, harus memberi hadiah dong. Heart of the Ocean ini.
Tidak ada wanita dari usia berapapun yang bisa menolaknya. Kamu juga ikut-ikutan tidak tahu diri. Kamu segera cari informasi tentang seseorang sekitar 40 tahun. Petugas kebersihan di hotel kita. Cepat. Baik, Direktur. Aku pasti akan menemukanmu. Apakah Anda adalah Nyonya Wang Yanchun? Ya, benar. Langsung saja kita bicara singkat. Kalau ingin menikahiku, harus siapkan mas kawin 990.000. Lanjutkan. Anakku juga sebentar lagi menikah, belikan dia sebuah villa. Untuk mobil, tidak perlu terlalu mahal. Mobil seharga 500.000 saja sudah cukup. Ada lagi? Kami wanita suka melakukan perawatan kecantikan, beli tas, dan sebagainya. Begini saja, setiap bulan. Beri aku uang saku 20.000, aku akan bersedia. Bersamamu. Kenapa? Ada masalah? Menurutku, kamu sebaiknya keluar dan belok kiri. Di sana ada kuil Fahua. Buat apa ke kuil Fahua? Aneh sekali. Kolam permohonan di kuil Fahua, kura-kura di sana. Permohonannya sangat manjur. Permohonan apa? Permentangku ini, APA tidak masak akal? Dia, Aku penasaran aja, lo banyak banget maunya. Lo sendiri prasyaratnya apa? Aku cuma ibu rumah tangga full time. Anak laki-lakiku itu manajer penjualan di grup Sinhui. Masa depannya cerah banget. Kalau dia nikah sama aku, bisa ikut numpang pamor. Lupa nanya, lo kerja apa? Penghasilan berapa? Aku cuma kacung, gaji sebulan 3-4 ribu. Gaya lo sok tajir, pengemis aja penghasilannya lebih gede dari lo. Laki-laki gede, gak punya masa depan, miskin lagi. Berani-beraninya ikut kencan buta, buang-buang waktu. Director, orang yang selamatkan lo semalam ketahuan. Namanya Chen Zixing. Umur 45 tahun, tinggal di perumahan Singfuli. Perlu disiapin hadiah terima kasih? gak usah. Aku mau kasih dia hadiah spesial langsung. Gimana sih lo bicaranya? Mulutnya jorok banget. Gue makasin lo emang kenapa? Miskin aja gak boleh dibahas. 3-4 ribu, buat beli tas buat gue aja gak cukup. Ayo semua pada lihat nih. Lo gak suka sama gue, silakan pergi. Ngapain lo harus menghina sih? Hina lo kenapa? Laki tua melarat lagi jomblo. Mana ada cewek yang mau sama lo? Siapa bilang gak ada? Lo siapa lagi? Target kencannya lo, aku yang ambil. Laki tua melasan kayak gini, lo masih mau juga? Lo emang lagi lapar banget ya? Bicaranya yang benar, jangan maksa gue hajar lo. Lo pikir gue takut? Coba lo gebuk gue. Lo berani mukulin gue? Mulut lo masih jorok, nanti gue hajar lagi. Lo Seleka. Lo tahu anak gue siapa? Dia manajer penjualan grup Singhui. Bisa ngancurin lo kapan aja. Grup Singhui? Oke, gue tunggu. Halo nak, ibu lagi ditindas nih. Cepetan ke sini. Siapa berani ganggu ibu gue? Nak, ini dia berdua. Satu tua-tua kurang ajar. Satu ibu-ibu masih cantik, cewek cantik. Kok kayak familiar ya? Familiar? Buka mata lebar-lebar lo. Lihat baik-baik siapa gue. Gue peduli siapa lo? Berani ganggu ibu gue. Hari ini gue bikin lo berdua gak bakal selamat. Berhenti. Berani melawan atasan, menyerang direktur. Wang Hui, lo sangat berani. Direktur. Wang Hui ya, aku beritahu kamu secara resmi. Kamu dipecat dari grup Singhui. Bawa ibu dan. Pergi dari sini sekarang. Tidak, direktur, dengarkan penjelasanku. Pergi. Bawa dia pergi. Direktur, aku tahu salahku. Direktur, aku benar-benar tahu salahku. Lao Chen, mari berkenalan secara resmi. Namaku Han Yun 11. Terima kasih sudah membantuku tadi malam. Sesuatu yang kecil. Aku yakin siapapun yang punya hati nurani akan melakukan hal yang sama jika menghadapi situasi seperti itu. Lao Chen, kamu pasti tidak keberatan. Kalau aku merusak kencan butamu, kan? Kalau kamu memang keberatan, maka calon pasangan kencan butamu ini, aku. Bisa saja menggantikannya. Jangan bercanda. Lao Chen, aku serius. Aku cuma petugas kebersihan hotel, gajiku cuma beberapa ribu sebulan, benar-benar kelas bawah.
Yang kuhargai adalah kepribadian dan karaktermu. Soal berapa penghasilanmu, aku tidak peduli. Lagi pula aku sudah sangat kaya. Baiklah, kamu kaya dan semaunya. Tapi antara kita, perbedaan usia terlalu jauh, akhirnya tidak cocok. Apa salahnya dengan paman? Lebih tua, lebih penyayang. Justru sangat cocok. Jujur saja, aku punya anak laki-laki yang sudah 20-an tahun. Kamu pasti keberatan. Dapat anak gratis, bukankah ini berkah ganda? Sekarang, ada lagi yang ingin kamu katakan? Tidak ada lagi. Kalau begitu ikut aku. Tunggu dulu. Mau kemana? Tentu saja menikah. Menikah? Ini terlalu mendadak. Lao Chen, mulai hari ini kita adalah pasangan suami istri yang sah. Memang perkembangannya agak cepat. Tapi kita sudah resmi, Tak kukira kamu cukup lucu. Oh ya, kalau ada waktu, ajak anakmu. Kita bisa saling mengenal. Baik, Soal rumah baru, tunggu sampai aku selesai urusanku. Kita berdua bisa pergi melihatnya. hah, Ini, untukku, aku tidak punya apa-apa yang istimewa. Semoga kamu tidak keberatan. masa sih? Kalau gitu, bantu aku pakai ini. Aku. Iya. Bagus nggak? Bagus. Itu, karena aksesorinya yang bagus. Atau karena aku yang cantik? Sudah, nggak usah digoda lagi. Aku duluan ya. Papa, orangnya udah jauh, masih diliatin aja. Kamu bilang Hyun sih. Apa dia tahu identitasku? Mr. Hill, identitas Anda adalah rahasia tingkat 1. Apakah semua orang dari cabang luar negeri sudah berkumpul? Sudah semua menunggu Anda. Oh ya, Papa, Wei Ping saya naga tadi malam. Mau mengadakan jamuan di Hotel Tianmen khusus untuk meminta maaf pada Anda. Aku nggak ada waktu untuk urus dia. Direktur, katanya Anda mau memberinya hadiah mewah. Kok malah mengorbankan diri sendiri? Kamu nggak ngerti. Lelaki matang dan berwibawa seperti Lao Chen. Sulit dicari tandingannya. Anda benar-benar di mata kekasih yang biasa jadi luar biasa. Oh ya, Direktur, baru dapat kabar. Tunangan anaknya Chen Xixing bekerja di grup kita. Lin Mengyao baru saja bergabung. Sekarang magang di Departemen Administrasi. Magang. Beritahu HR, naikkan jabatan dan gajinya. Angkat dia sebagai Direktur Departemen Administrasi. Tapi Direktur, dia cuma magang. Sulit untuk memikul tanggung jawab ini. Ini hadiah pertama yang kuberikan untuk suamiku, Lao Chen. Bahkan jika Lin Mengyao kurang kompeten, bisa dilatih perlahan. Lao Chen, Young Master Xiao Datong. Nggak bikin kalian nunggu lama kan? Menunggu Yang Master Xiao adalah kehormatan kami. Selamat. Yao Yao, selamat ulang tahun. Ini bunga uang untukmu. Terima kasih, Young Master Xiao. Sebenarnya, kami harus berterima kasih banyak pada Yang Master Xiao. Kalau bukan karena Yang Master Xiao, ruang VIP Hotel Tianmen ini bukan cuma masalah uang untuk bisa pesan. Cepat dong berterima kasih. Terima kasih, Young Master Xiao. Bikin masalah besar. Cuma perlu bilang ke ayahku. Sudah selesai. Siapa yang suruh aku punya ayah kaya? Oh iya, sebentar lagi ayahku datang. Benarkah? Nanti aku harus berterima kasih langsung pada Paman Xiao. Terima kasih banyak, Paman Xiao. Memang Xiao Xiao hebat. Dia sendiri sudah berbakat, ditambah lagi punya keluarga yang begitu istimewa. Tentu saja, Xiao Xiao usianya hampir sama dengan kita. Sekarang, dia sudah jadi wakil manajer grup Xinghui. Makan. Kerja kalian selama setahun ini cukup bagus. Secara umum memenuhi harapanku. Dengan kata-kata ayah angkat ini, lelah seberat apapun worth it. Oh iya, mulai sekarang, Tianmen akan meningkatkan investasi di bidang amal. Sisihkan 5% dari pendapatan tahunan perusahaan untuk mendirikan yayasan amal. Ayah, Chen Hao, Ayamu. kerja apa? Para tamu terhormat. Itu, pakaiannya ada di sana. Silakan berhati-hati. Baik, tidak usah diantar.
Ayah, kenapa kamu di sini? Bisnis hotel ini sangat ramai, kurang tenaga kerja. Sekarang sedang merekrut pelayan harian, 300 yuan sehari. Kampungan. Sudah, ayah, kamu tidak usah ikut campur, pulang saja dulu. Baik, aku pergi dulu. Tunggu, siapa itu? Parkirkan mobil kami. Suruh aku parkir? Kamu celaya? Hati-hati, jangan sampai tergores. Seumur hidupmu tidak akan bisa mengganti. Siapun, jangan begitu. Jangan panggil ayahku. Apa ayahmu ayahku? Bukannya ayahmu kerja ini? Oh iya, butuh uangnya? Ini. Cukup? Kakap tidak. Berhenti. Ayah, kamu. Uang ini enak banget dicari. Nanti setelah parkir, datang ke bilikku. Kilain kan? Melayani siapa bukan melayani? Bilikku kebetulan. Kurang orang untuk menyajikan teh. Kamu datang. Sudah cukup belum? Bukannya ayahmu pelayan? Jadi pelayan malu-maluin apa? Kamu. Anakku, jangan emosi. Tidak apa-apa. Terima kasih kepada sanak saudara yang telah meluangkan waktu untuk hadir di pesta ulang tahunku. Sekaligus, aku juga ingin berterima kasih kepada tunanganku, Chen Hao, yang telah mengadakan pesta semoga ini. Ya, asalkan kamu senang. Halo, Manager Shao. Untukmu, Manager Shao. Ada apa yang bisa kubantu? Ibu Lin, selamat atas promosinya. Perusahaan secara resmi menunjuk ibu sebagai Direktur Eksekutif dengan gaji 200 juta per tahun. APA? Saya jadi Direktur Eksekutif? Nanti akan ada yang mengirimkan surat penugasan. Oh iya, Direktur Utama juga meminta saya menyampaikan satu kalimat. Dia bilang mulai sekarang kita sudah keluarga, tidak perlu terlalu kaku. Yao, hebat sekali Yao. Kamu akan jadi kaya. Iya, mulai sekarang kamu jadi eksekutif, gaji 200 juta setahun. 200 juta. Yeo selamat. Yeo selamat. Langsung jadi Direktur Grup Xinghui. Bisa dilihat betapa Bos Han menghargaimu. Bahkan aku jadi iri. Mulai sekarang beberapa orang sudah tidak selevel denganmu. Grup Xinghui? Ini perusahaan Yunsi. Langsung diberi posisi direktur, Yunsi memang dermawan. Biar aku tenang dulu, kabarnya terlalu mendadak. Yao dengar, kurasa ini agak aneh. Kamu kan baru masuk, masih magang. Masa langsung diangkat ke posisi setinggi itu? Hei Chen, kau bicara apa? Kalau menurutmu, berarti Yao tidak pantas dapat posisi ini? Jangan kau ai, tidak sekelai hat orang senang? Masa sih? Aku tunangan Yao, dia dapat promosi dan kenaikan gaji. Aku lebih senang dari dia sendiri, mana mungkin iri. Cuma kurasa hal ini agak aneh saja. Sudah cukup, Chen Hao. Ini diumumkan langsung oleh Direktur Zhao, mana mungkin palsu? Atau kau benar-benar anggap kemampuanku tidak cukup? Enggak, bukan itu maksudku. Yao, dengar penjelasanku, aku bukan. Jangan lanjut, aku tidak mau dengar. Memang ada orang yang tidak becus. Tapi tidak sekelai hat orang senang, benar-benar menjengkelkan. Lihat Yao jadi sukses, orang yang gajinya cuma beberapa ribu, langsung merasa terancam. Yao, jangan hiraukan orang yang menjengkelkan. Hari ini hari spesialmu, harus kita rayakan. Gimana kalau kita adakan acara seru? Untuk merayakannya, hey SIA, kemari sana. Apa yang kamu panggil? Saya? Ya sudah, kemari, sini. Kalian kan pekerja fisik lapisan bawah. Pasti jago minum kan? Ayo, tunjukkan pada kami. Hai Beryao dan semua orang, setuju? Minum-minum? Jangan main-main, berani-beraninya suruh papaku minum. Kau anggap papaku APA? Dia, kau pikir dia siapa? Dia datang untuk melayani kita. Kalau tidak, dengan statusnya seperti ini, apa haknya untuk berada di sini? Anak, sudahlah. Yao, jangan biarkan dia bertingkah. Tingkah? Aku justru merasa usulan Xiao Xiao ini cukup bagus. Yao, kenapa kamu juga? Aku tidak bilang dia harus minum gratis. Dia bersulang untuk Yao, aku akan memberinya 1000 yuan. Kalau dia habiskan semuanya, ini semua miliknya. Bersulang apa? Ayahku adalah senior Yao. Bagaimana bisa seorang senior bersulang untuk junior? Yao, kau bilang. Aku akan segera menjadi direktur grup.
Biarkan dia bersulang untukku beberapa gelas. Ada masalah? Yao Yao, Paman Chen sudah melihatmu tumbuh besar sejak kecil. Di sini aku hanya ingin bertanya, di depan banyak orang seperti ini. Apakah Paman Chen harus bersulang untukmu, seorang junior? Paman Chen, Anda bekerja keras untuk uang. Xiao Xiao sangat murah hati. Soal bersulang ini, hanya formalitas saja. Baik, Iya, apalagi yang kamu ragukan? Ini semua anggur bagus, harganya puluhan ribu per botol. Orang kampung sepertimu tidak akan pernah bisa minum anggur seperti ini seumur hidup. Lao Chen, aku sudah selesai di sini. Ayo makan siang bersama. aku. Ada orang tua di sini. Dia tidak punya waktu untukmu. Kami sedang menangkannya. Untuk bersulang untuk menyau. Mengyao, bersulang? Sungguh konyol. Mana ada ayah mertua? Bersulang untuk menantunya. Menantu APA? Wanita tua ini, jangan asal bicara. Aku tidak akan menikah dengan Chen Hao. Dia bersulang untuk menyau 1 gelas, aku beri 1.000 yuan. Bukankah kamu pacarnya? Berbagi rezeki. Bagaimana kalau kamu juga ikut bersulang untuk Yao Yao? Cari uang. Tidak memelukan. Baik, sangat baik. Aku akan ke sana. Wanita tua, berani-beraninya menyebutku wanita tua. Bahkan menyuruhku bersulang untuknya. Suaranya seperti Xiao Kun dari Departemen SDM grup kita. Xiao Kun dari Departemen SDM. Xiao Kun, Lin Mengyao. Bagus kalian. Bawa hadiah yang sudah kita siapkan. Kita berangkat sekarang. Jah, Pacarmu akan datang mencarimu. Seneng? Kalau nanti benar-benar datang, kalian tidak akan bisa tertawa lagi. Kalau begitu, pacarmu itu cukup hebat ya. Aku penasaran, Prada itu nenek-nenek siapa sih? Sampai mau sama sampah tak berguna sepertimu. Dan Ko Chen Hao, dengar ya. Barusan Meng Yao bilang, dia tidak akan menikah denganmu. Lin Meng Yao, apa maksudmu tadi? harus kukatakan sejelas ini? Chen Hao, lihat dirimu sekarang. Apa ada yang pantas untukku? Hanya karena sekarang kau naik jabatan. Kau mau putus denganku ya? Jangan kekanak-kanakan. Ya, aku memang berubah. Aku dapat pengakuan dari direktur lewat usahaku sendiri. Aku jadi direktur grup, sedangkan kau? Kau tak berubah. Kau tetap tak berguna, tak punya prestasi. Chen Hao, hidup Judas. Bagus sekali Yao Yao. Akhirnya kau sadar, sudah kubilang dari dulu. Orang miskin yang gajinya cuma ribuan sebulan ini. Sama sekali tak pantas untukmu, mulai hari ini. Yao Yao akan melesat ke puncak. Chen Hao, sampah sepertimu. Bahkan tak sebanding dengan kelingkingnya. Kalian berdua ini, cewek-cewek. Kok bisa berkata begitu kejam? Bocah tua masih berani ikut campur. Jengke ya. Alasan Chen Hao diremehkan. Semua karena kau. Karena ayah tak berguna sepertimu. Baru bisa punya anak sampah tak berguna. Yang Master Xiao benar, seperti ayah seperti anak. Diam sini wah. Kalau ada masalah, hadapi aku. Jangan ganggu ayahku. Chen Hao, aku tahu kau tidak terima. Tapi tetap ku beritahu, yang kubutuhkan adalah pasangan yang bisa sejajar dan berbagi kehormatan. Bukan orang sepertimu, yang cuma bisa dapat ribuan sebulan. Sejajar dan berbagi kehormatan? Lin Mengyao, kau pikir jabatan direkturmu sekarang didapat dari kemampuanmu? Selamat pagi Direktur. Xiao Kun, Lin Mengyao. Aku penasaran, bisakah kalian menahan kemarahan nenek tua ini? Kau pikir jabatan direkturmu sekarang didapat dari kemampuanmu? Aku bisa jadi direktur grup, bukan karena usahaku. Atau jangan-jangan karena kau? Siapa yang membantu sebenarnya tidak penting, yang penting kamu akan kehilangan semua ini. Tidak masuk akal. Nak, terkadang melihat wajah asli seseorang belum tentu hal yang buruk. Ayah, kamu benar. Ini semua salahku yang buta hati. Aku tidak menyadari wajah asli orang ini. Sekarang menyadarinya belum terlambat, Lin Mengyao. Aku benar-benar ingin berterima kasih padamu. Terima kasih. Memberikan pelajaran berharga untuk anakku. Nak, ingat, seorang pria harus benar-benar matang. Tantangan ini harus dilewati. Kamu masih mengajari anak? Orang yang gajinya 3.000 mengajari. Atau sampah yang gajinya 3.000 mengajari anaknya. Tetap sampah. Ayah, aku mengerti. Ayo pergi. Mau pergi? Tidak semudah itu. Apa kalian lupa sesuatu? Apalagi yang kamu mau? Belum menghormati aku sebagai direktur, sudah mau pergi? Bisa pergi? Kalian berlebihan, keterlaluan. Apa masalahnya kalau aku menindas kalian?
Siapa suruh kalian tua dan muda? Sama-sama sampah tidak berguna. Hari ini kami taruh kata di sini, minuman ini tidak habis. Kalian tidak akan bisa melangkah keluar setengah langkah pun. Yao Yao suruh minum, ya minum. Jangan paksa aku memecahkan gigi kalian dan menuangkannya paksa. Baik. Ayah, minuman ini aku yang minum. Nak, kalau kamu mau minum, ayah temani. Ingat, kegagalan sementara bukan apa-apa. Jangan terlalu dipikirkan. Ayah, ini salahku, tidak bisa melindungimu. Tidak apa, ayo, habiskan. Beresiko berebut kotoran? Dua anjing penyer yang baik. Uang ini, hadiah untuk kalian. Nak, ingat senyum mereka, sekarang. Seberapa sombong mereka tertawa, sebentar lagi mereka akan menangis sedih. Masih mau buat kami menangis? Dengan APA? Dengan mulutmu? Benar, ada orang yang suka berpura-pura. Xiao Xiao, cepat beri pelajaran, habisi mereka. Kakek, kamu suka berpura-pura ya? Baik. Hari ini aku akan biarkan kamu puas. Ayo. Pukul mulut kakek ini sampai bengkak, hancurkan giginya. Tidak hanya itu, aku juga akan atas nama grup Xinghui. Blokir mereka total, di masa depan di Yunceng. Siapapun yang melihat mereka, pukul habis-habisan. Pukul sampai mati, serang. Siapa berani? Atas nama grup Xinghui, Xiao Kun. Kamu cari mati? Atas nama grup Bintang Gemilang, Xiao Kun. Kau cari mati ya? Kenapa direktur utama datang? Kalau sampai direktur utama salah pikir, kita sedang memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang. Bisa berabe nanti. Direktur, lihatlah sikapnya. Aku tak mau dengar omong kosongmu. Direktur, izinkan saya menjelaskan. Ini ayah dan anak ini tak tahu malu, sengaja mengacau di pesta ulang tahun. Makanya saya bicara agak keras sedikit. Aduh, Xiao Kun, kayaknya kau sudah tak sabar ingin mati ya? Nanti kita hitung-hitungan. kayaknya situasinya agak aneh. Hari ini saya datang untuk memberikan hadiah kepada seorang keluarga yang baru pertama kali bertemu. Bacakan. 1 villa mewah, 1 mobil Maserati edisi terbatas. 1 jam tangan Patek Philippe. 1 sik tuna 50 juta. 1 sik tuna 50 juta. Wah! Keluarga yang baru pertama kali bertemu. Oh, Yao Yao. Menir Zhao sudah telepon dan bilang langsung. Direktur menganggapmu sebagai keluarga. Sebentar lagi akan ada yang mengirim surat penunjukan. Oh ya, direktur juga minta saya sampaikan pesan. Katanya, mulai sekarang kita sudah keluarga, tak perlu terlalu kaku. Wah, Yao Yao, dari seorang magang. Langsung jadi manajer grup, director, bahkan memberi hadiah sebesar ini. Ini artinya dia mau menjadikanmu penerusnya. Yao Yao, Yao Yao, kau sekarang kaya. Hadiah-hadiah ini kalau ada kamu. Pasti bernilai puluhan juta. Asisten Li datang. Cepat sambut. Apa yang kulakukan sampai pantas dapat ini? Ada APA? Jangan-jangan hadiah ini bukan untuk Yao Yao? Tuan Chen, Silicon Diorama. Hah, hadiah ini untukku? Tidak mungkin. Direktur, jangan-jangan Anda salah orang? Anda baru saja menunjuk saya jadi manajer. Saya orang yang paling Anda percayai. Jia, Chen Hao ITU, Jia Kuma. Orang tak berguna. Tak hanya hadiah-hadiah ini, posisi manajer ini pun kau tak pantas dapatkan. Xiao Hao, baru pertama ketemu, aku tak tahu kesukaanmu. Jadi cuma siapkan hadiah sederhana. Apa kau suka? Kita sebelumnya tak saling kenal. Kenapa Anda memberi saya hadiah-hadiah ini? Lao Chen, kamu belum bilang padanya? Belum sempat memberitahunya. Didir direktur, apa hubungan Anda dengan mereka? Penasaran? Baiklah, akan kuberitahu. Aku adalah wanita tua yang kalian sebut-sebut. APA. Ayah, dia kenapa sih? Lao Chen, sudah waktunya menjelaskan pada anak ini.
Oh, Xiao Hao, kenapa tidak menyapa? Ini Bibi Han. Bibi Han. Xiao Hao manis sekali. Tapi aku berharap, nanti setelah lebih akrab, kau bisa memanggilku ibu. Epio. Ayah, kalian berdua ini sebenarnya bagaimana sih? Jangan kaget-kaget. Bukannya kau selalu menyuruhku mencari pendamping? Ayah. Nah, ini sudah kutemukan. Pendamping yang kau temukan adalah ketua grup Xinghui? Ah, kebodohan apa yang telah kulakukan ini? Bagaimana bisa ayah dengan karismanya mendapatkan Bibi Han yang aneh ya? Aku juga bersyukur bisa bertemu pria seperti Lao Chen. Yunzi, tapi hadiah yang kau berikan terlalu mewah. Ambil kembali saja. Ini hanya hadiah perkenalan kecil. Kau lupa perjanjian kita? Aku ingin mendengar pendapat Xiao Hao dulu. Begini nak, terima atau tidak, keputusan ada di tanganmu. Bibi Han, niat baikmu kuhargai. Tapi aku masih muda dan sehat. Dibandingkan pemberianmu, aku lebih ingin membuktikan. Semua ini dengan usahaku sendiri. Kalau begitu... Terima kasih. Maaf merepotkan. Kalian semua boleh pergi. Yao, andai kau tidak putus dengan Chen Hao, alangkah baiknya. Nanti, kau akan menjadi menantu bos Han. Siapa tahu di masa depan bisa memimpin grup Xinghui yang besar ini. Ya, kekayaan yang melimpah ini, kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Yao, jangan cepat menyerah. Chen Hao sangat menyukaimu, mungkin kalian masih bisa rujuk. Tapi aku sudah memperlakukannya. Tapi apalah? Harga diri itu berharga berapa? Kesempatan harus direbut. Biancan, Patek Philippe, Maserati. Cepatlah. Chen Hao, aku. Kau mau apa? Chen Hao, tiba-tiba aku merasa hubungan 5 tahun kita, kebersamaan kita, dan hari-hari yang kita lewati bersama tidak seharusnya berakhir begitu saja. Maafkan aku sekali, ya? Chen Hao, aku benar-benar menyesal. Janji padaku, jangan pesahkan kita, ya? Anjing penjulit ini, memang mudah dimanipulasi. Chen Hao, kali ini kau membuatku kehilangan muka. Di masa depan, aku pasti akan membalasnya berlipat ganda. Lin Mengyao, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Chen Hao, kau. Aku menghabiskan 5 tahun, tapi tak bisa menghangatkan hatimu. Begitu dapat kekuasaan, langsung menendangku dan mempermalukan ayahku di depan umum. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Aku sudah meminta maaf dengan tulus seperti ini. Kenapa kau masih tidak mau memaafkanku? Apa yang sebenarnya kau jengkel? Dibandingkan sikap munafikmu sekarang, aku lebih suka wajah sombongmu yang dulu. Chen Hao, demi hubungan kita di masa lalu, aku mohon, mari berbaikan. Aku bersumpah, aku akan berbuat lebih baik padamu di masa depan. Lupakan berbaikan, aku tidak pantas untukmu, Direktur Lin. Chen Hao, kau benar-benar ingin menghancurkanku? Jelas-jelas kau sendiri yang membuat masalah. Benar sekali, memang tidak mengecewakan ayah. Masih banyak wanita baik di dunia ini, ngapain terpaku pada satu pohon bengkok sampai mati? Banyak gadis baik di luar sana. Siapa yang kau sebut pohon bengkok? Ya kamu. Karena Xiao Hao tidak memaafkanmu, maka aku secara resmi mengumumkan. Lin Mengyao, kau dipecat dari grup Xinghui. Apa? Oh ya, dan juga kamu, Xiao Kun. Kamu juga dipecat. Hanyun 11, kau pikir aku benar-benar peduli dengan pekerjaan ini? Yang Master Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tenang, ada aku. Yang Master Xiao, apakah masih ada sandaran lain? Sandaranku adalah keluarga Xiao di belakangku. Paru-paru ini. Keluarga Xiao telah menjalin hubungan erat dengan seorang tokoh penting dari grup Tianmen. Dan ayahku pun berkat ini dipromosikan menjadi kepala cabang grup Tianmen di kota Yun. Sekarang, keluarga Xiao telah melesat menjadi pemimpin cabang grup Tianmen di kota Yun. APA? Yang Master Xiao ternyata punya latar belakang seperti itu? Kenapa sebelumnya masih merendahkan diri di grup Xinghui? Dulu keluarga Xiao masih lemah, masih perlu mengandalkan pengaruh grup Xinghui. Tapi sekarang tidak perlu lagi. Dengan bergabung dengan grup Tianmen, kebangkitan keluarga Xiao di provinsi selatan sudah tak terbendung. Yao, grup Xinghui yang kecil ini tidak ada yang istimewa. Jika kau mau, dengan satu kalimat dariku, aku bisa membuatmu masuk ke grup Tianmen. Itu adalah Tianmen yang legendaris, asetnya puluhan triliun. Industrinya tersebar di seluruh dunia. Sehebat apapun grup Xinghui, kau hanya bisa berkuasa di provinsi selatan. Dibandingkan dengan grup Tianmen, raksasa modal seperti itu. Kamu benar-benar jauh sekali, HMPH. Apa yang kamu katakan benar? Aku tentu tidak akan membohongimu.
Tolong, Yang Master Xiao, bantu aku melampiaskan amarah ini. Ajari ayah dan anak ini yang makan nasi basi. Oh ya. Dan wanita tua ini, dia sudah berkali-kali menamparku. Aku ingin dia membayarnya 2 kali lipat. Tenang, tidak masalah. Aku baru saja menghubungi seorang tokoh besar di dunia hitam. Begitu dia datang, kalian semua akan menyesal. Xiao pun, tidak peduli siapa yang kamu bawa. Aku akan menemani sampai akhir. Oh, begitu? Bagaimana jika Yu Jia Olong dari malam gelap? Apa? Yu Jiaolong, Young Master Xiao? Yu Jiaolong yang kamu maksud. Yang Master Xiao, kamu bisa mengundang orang sebesar itu? Tokoh besar seperti itu? Dia berjanji akan membantuku menyelesaikan masalah apapun di Provinsi Selatan. Kalau tidak akan mudah mengundangnya. Yu Jiaolong, Lao Chen, Xiao Hao. Ini masalah besar. Apa Yu Jiaolong sangat kuat? Hahaha. Lao Chen bukan hanya kuat. Kabarnya, alasan Raja Sungai bisa bertahan di Provinsi Selatan selama belasan tahun adalah berkat Yu Jiaolong di bawahnya. Meski seorang wanita, dia terkenal sangat ganas. Banyak orang yang sudah jatuh di tangannya selama ini. Nama Yu Jiaolong memang terkenal. Lihat, mereka Samuel Kerekuten. Hei, kalian berdua, jika ada masalah, hadapi aku saja. Jangan libatkan ayahku dan bibihan. Sekarang kamu tahu takut? Tadi kamu pikir apa? Tadi saat kamu menghinaku, kamu sangat sombong, bukan? Kamu menyebut ini penghinaan? Padahal jelas kalian yang salah duluan. Yao, jangan buang waktu. Tidak lama lagi, Yu Jiaolong dan yang lain akan tiba. Saat itu, kalian akan tahu apa itu kekejaman. Yang Master Xiao, kali ini, terima kasih banyak. Jika ingin berterima kasih, kamu paham. Kamu benar-benar pikir bisa mengadu domba? Yu Jiaolong sudah pasti menang. Kalau tidak, Lucu sekali, masa Yu Jiaolong tidak bisa mengatasi kalian berdua? Jangan bilang Yu Jiaolong. Bosnya si naga sungai pun tidak berani lancang di hadapanku. Hahaha, Lao Chen, jangan asal bicara. siapa yang berani besar mulut? Tuan Yu Jiaolong, akhirnya Anda datang. Tolong bantu kami kali ini. Nanti pasti saya traktir. Pesta besar untuk membalas budi. Xiao Shao, untung kau memanggilku, kalau tidak aku tidak tahu. Ada orang yang berani menghina bosku. Si kurang ajar ini. Tua bangka, kau benar-benar mencari mati. Ucapan yang begitu lancang berani kau keluarkan. Yu Jiaolong, tolong hukum orang ini untuk mempertahankan wibawa Tuan Wei. Tidak perlu kau bilang pun akan kulakukan, berani menghina bosku. Di Provinsi Selatan tidak ada yang bisa melindungimu, 10 nyawa pun tidak cukup. Dan 2 orang ini, mereka satu geng. Sekalian saja. Yunsi, situasinya sudah kau lihat. Bisa-bisa ada korban jiwa. Ini sebenarnya tidak ada hubungannya denganmu. Lebih baik pergi dulu. Mungkin bisa selamat. Lao Chen, apa yang kau omongkan? Bibihan, ayahku benar. Kalian berdua suamiku dan anakku. Mana mungkin aku tinggalkan selama aku di sini? Tidak akan ada yang bisa menyentuh kalian. Waduh, mengharukan sekali Han Yunsi. Kau cuma seorang pengusaha. Dengan apa kau melawan kelas berat seperti Yu Jiaolong? Masih mau melindungi mereka berdua. Kau sendiri sudah susah menyelamatkan diri. Yu Jiaolong, asal kau tidak menyusahkan mereka berdua, apapun syaratnya. Han Yunsi siap menanggung semuanya. Yunsi, Han Yunsi, apakah ini bisa diartikan? Kau sedang meringik? Hahaha. Boss Han dari Grup Xinghui. Betul, aku, ajukan saja syaratmu. Asal bisa ku penuhi. Kalau urusan lain mungkin aku masih bisa beri. Mengantak Boss Han, tapi kali ini sama sekali tidak mungkin. Apa? Pertama, aku berhutang budi pada Xiao Shao. Kedua, dan yang paling penting, orang ini memberontak. Berani menghina Tuan Wei. Untuk hal ini, dia pantas dihukum. Wan Jiaolong, dia tidak sengaja, aku bersedia membayar berapapun. Uang, bukan milik-milikku. Tuan Wei adalah orang yang paling kuhormati seumur hidupku. Jika aku tidak menghukumnya dan membiarkannya begitu saja, bagaimana aku bisa menghadapi Tuan Wei di masa depan? Yun 11, jangan khawatir tentang aku. Tapi, Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu datang ke sini? Sudah memberitahu Wei Ping? Kamu berani menyebut nama Tuan Wei langsung? Cari 3. Hei, jangan buru-buru bertindak, jawab pertanyaanku. Apakah Wei Ping tahu? Lucu sekali, menangani orang tua sepertimu. Perlu meminta izin Tuan Wei? Aku menyarankan. Lebih baik beritahu Wei Ping, hindari.
bencana besar, bahkan bisa menyeretnya. Tuan Yu Jialong, jangan percaya omong kosongnya. Dia hanya mengulur waktu. Tuan Wei sibuk sekali. Mana ada waktu untuk urusan kecil ini? Jika Tuan Wei tahu apa yang terjadi di sini, mungkin kamu akan lebih menderita. Benarkah? Aku akan bertanya padanya, berani tidak? Dan juga bertanya, bagaimana dia mendidik bawahannya. Suruh Wei Ping datang ke sini, batas waktu 3 menit. Jika terlambat, Hun Jianglong hilang dari Provinsi Selatan. Hebat. Direktur Chen, izinkan aku bertemu dengan pemimpin naga. Biarkan aku meminta maaf langsung padanya. Ingin bertemu pemimpin naga. Mimpi kali. Ya, aku tahu. Pemimpin naga setuju bertemu denganmu. Apa? Pemimpin naga memerintahkan, batas waktu 3 menit jika kamu terlambat. Nama Hun Jianglong akan hilang dari Provinsi Selatan. 3 menit. Dengar semua, benar-benar konyol. Dia bahkan ingin memanggil Tuan Wei. Ketika dia datang, apakah konyol? Tidak perlu dijelaskan. Masih bermain sandiwara menakut-nakuti. Chen Jisheng, kamu pikir kami percaya? Kamu benar-benar bisa memanggil Tuan Wei? Jika dia bisa memanggil Tuan Wei, aku akan makan kotoran live 1 kilo. Lao Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin kamu bisa memanggil Hun Jianglong? Kalau dia benar-benar datang, aku akan lebih repot. Semalam kamu sudah menyelamat aku, dan sudah membuatnya marah sekali. Tenang, percayalah aku akan baik-baik saja. Bukan begitu, bagaimana aku bisa percaya? Sudah cukup main-main? Berani menghina Tuan Wei dan mempermainkanku seperti ini. Kamu pikir Yu Jiaolong ini makan nasi saja? Aku sarankan kamu, tunggu sebentar lagi. Tunggu, aku tidak bisa menunggu sedetik pun. Aku ingin menghabisi kalian bertiga sekarang. Orang tua brengsek. Xiao Li, cepat panggil tim keamanan grup. Ja, Yu Jiaolong, selama aku ada di sini, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Lao Chen sedikit pun. Kalau mau menyentuh ayahku, tanya dulu apakah aku sebagai anaknya setuju. baiklah. Aku akan mengantarkan kalian bertiga ke neraka. Hari ini kamu harus mati. Banyak yang ingin membunuhku. Kamu siapa? Berhenti semua. Aku lihat siapa yang berani. Bos ternyata benar-benar datang. Lao Chen, Tuan Wei. Tampaknya pemimpin naga tidak ingin membuka identitasnya. Lao Chen, kamu. Tuan Wei, bagaimana Anda bisa datang? Apakah Anda benar-benar dipanggil olehnya? Pergi sana. Cak Hengel olehnya? Apa aku orang yang bisa dipanggil sembarangan? Lain kali bicara pikir dulu. Tuan Wei. Anak muda ini bicara tanpa berpikir, mohon maafkan. Untung dia tidak dipanggil oleh Chen Xixing. Tuan Wei, urusan kecil ini bisa saya tangani. Tidak perlu repot-repot Anda datang. Ah, aku? Kamu bilang ini urusan kecil? Hampir saja membunuhku. Kenapa kamu harus mengganggu orang yang tidak boleh diganggu? Malah mengganggu pemimpin naga. Bawahan tidak mengerti. Bawahan hanya melakukan tugas. Tidak tahu kenapa Tuan Wei sangat marah. Benar-benar Tuan Wei, kami semua bisa bersaksi. Orang yang bernama Chen Xixing ini berkali-kali menghina Anda, bahkan mengaku bisa memanggil Anda. Yu Jiaolong tidak tahan melihatnya. Jadi dia bertindak untuk membela kehormatan Anda. Lao Chen, benar-benar apa yang ditakuti datang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tuan Chen, bawahan saya bertindak gegabah, dia telah menyinggung Anda. Mohon maafkan, segera saya kurung dia sampai Anda puas. Kamu memang harus diajarin ngatur anak buahmu. Bos, aku? Diam, sudah berapa kali gue bilang, kita orang jalanan. Harus patuh aturan jalanan, moralitas nomor 1. Masa sok jagoan, nindas yang lemah? Lagi pula, kalau sampai gue tahu lo pakai nama gue, buat berbuat onar di luar, tunggu aja hukuman dari gue. Kapan kita punya aturan kayak gini? Aturan gue ya aturan itu. Siap. Dan kalian, bawa senjata tajam, kalau sampai melukai orang gimana? Cepat, bawa mereka semua, minggat dari sini. Pulang,
merenung di depan tembok. Mander. Direktur, masih perlu. Ya, mereka semua menunggu dulu. Siap. Busham. Kemarin malam ada kejadian yang gak enak, semua salahku. Aku sedang tidak waras, sekarang aku minta maaf sebesar-besarnya. Kamu minta maaf ke aku? Yunsi, dia emang harus minta maaf ke kamu. Iya, Bapak Chen benar, maafkan aku. Ya sudah. Aku terima permintaan maafmu. Iye, kamu ngapain sih? Dia Han Yunsi cuma pedagang. Sementara Chen Xixing ini cuma gigolo, cepat habisin mereka. Gigolo? Habisin sekalian. Xiao Shao, kamu nggak apa-apa? Agak pusing. Weye, kamu kok nggak bisa bedain kawan lawan? Ayahku kan pernah mentraktir kamu makan, nggak lihat muka hamba, lihat muka dewa dong. Weye, aku nggak tahu apa yang kamu takutin. Tapi aku jamin, Chen Hao dan anaknya orang biasa-biasa aja, nggak ada background apa-apa. Ngomong satu kata lagi, aku benerin kamu di tempat. Weye, aku sama kamu. Iye, kamu ngapain sih? Minta maaf ke Bapak Chen. Aku minta maaf ke Gigolo? Nggak mungkin. Parenti. Ayah, tolong aku. Paman Xiao, tolong selamatkan Xiao Xiao. Weye kayak orang gila, mau mukul Xiao Xiao. Suruh dia minta maaf ke orang lain lagi. Aku nggak buta, aku lihat. Wei Peng, apa maksudmu? Ayah, akhirnya kau datang. Aku hampir dipukuli 3 kali olehnya. Xiao Yunting datang tepat pada waktunya. Anakmu ini keterlaluan sekali. Pulang dan beri pelajaran yang baik, kalau tidak, nanti bisa rugi besar. Anakku sendiri, aku yang akan mengajarnya. Tidak perlu kau ikut campur. Katanya Hun Jianglong bertindak sewenang-wenang. Kenapa? Berani mengganggu keluarga Xiao? Ayah, kau harus membelaku. Aku memukulinya untuk kebaikannya sendiri. Kalau tidak, belum tahu berapa besar masalah yang akan ditimbulkannya. Untuk kebaikannya. Lihatlah, kau sudah memukulinya sampai seperti apa. Berani sekali kau berkata begitu? Dasar anak durhaka. Tidak tahu diri, mengganggu orang yang tidak seharusnya diganggu. Kalau aku tidak menahan, mungkin bahkan kau, Xiao Yunting, akan ikut kena imbasnya. Orang yang tidak seharusnya diganggu. Siapa? Tentu saja Tuan Chen Zhisheng. Bisa membuat Wei Ping begitu memperhatikan. Apa sebenarnya dia? Tuan Chen tidak tahu bagaimana anjing itu menyinggung Anda. Anakmu berniat jahat, hanya karena sedikit perselisihan kecil, hendak membunuhnya. Kau seharusnya mendidiknya dengan baik, kalau tidak, benar-benar akan terlambat. Ayah, jangan terlalu sopan padanya. Dia cuma pekerja sementara, seorang yang tidak berguna. Paman Xiao, aku bisa bersaksi. Yang dikatakan Xiao Sai itu benar, aku tahu betul keluarganya. Memang orang biasa. Benar, aku cuma orang biasa. Tenget Haidak, Wei Peng, kau untuk orang biasa seperti ini membuat anakku berlutut di depan umum. Hari ini kalau kau tidak memberi penjelasan, urusan ini tidak selesai. Otaknya sudah tidak bisa diselamatkan. Terserah kau mau pikiran apa. Aku sudah berbuat sebisa mungkin. Nanti, asal kalian tidak menyesal saja. Kejadian hari ini semua karena Xiao Kun bertindak semaunya. Wo Xiao, sebagai pejabat tinggi grup Tianmen, pasti bijaksana. Bagaimana kalau... Heart of the Ocean, kenapa ada di sini? Heart of the Ocean? Heart of the Ocean apa? Yang kau maksud? Ini? Ya, Jantung Laut adalah kelompok Tianmen kami. Membelinya dengan $250 juta di lelang Sotheby's. Selama ini dipegang oleh Presiden Chen Yingluo dan dipersiapkan untuk dipersembahkan kepada pemimpin naga. Wo Xiao, jangan-jangan kau salah? Waktu itu Presiden membeli harta ini dengan harga mahal. Aku menyaksikan langsung, mana mungkin salah? Cepat katakan padaku, ini dapat dari mana? Ini hadiah dari Lao Chen. Hati samudra yang dipersembahkan untuk naga. Bagaimana bisa ada di tangan Chen Zhisheng? Chen Zhisheng, bagaimana kau mendapatkan hati samudra ini? Ini cuma barang kecil yang tidak berharga. Juga hadiah biasa dari orang lain. Barang kecil? Sesuatu yang bernilai $250 juta as. Kau bilang ini barang kecil? Aku benar-benar tidak tahan. Chen Zhisheng, asal kau, parenti berpura pura. Chen Zhisheng, maksudmu, ini hadiah dari orang lain? Siapa orang itu? Jangan-jangan kau bilang, ini hanya langsung dari Chen Luo. Antakmu?
Tebakanmu benar. Ayah, dia cuma pekerja sementara, sampah seperti ini. Mana mungkin punya hubungan dengan CEO. Soal hati samudra ini, kurasa 80% dia yang mencurinya. Benar Paman Xiao, aku sudah pacaran dengan putranya selama 5 tahun. Aku sangat tahu latar belakang keluarganya, tidak pernah dengar. Mereka kenal orang penting. Jadi hati samudra ini, pasti dia yang mencurinya. Begitu ya, kalau dipikir-pikir lebih masuk akal. Berani sekali, berani mencuri dari grup Tianmen. Ada orang yang miskin sudah biasa, tapi tidak tahu malu. Sampai melakukan pencurian, benar-benar memalukan. Jangan asal menuduh. Ayahku tidak akan mencuri. Chen Hao, untung aku sudah putus denganmu. Kalau tidak, aku bisa celaka karena kamu. Mencuri harta karun grup Tianmen, tuntutannya tidak kecil loh. Sekarang lihat bagaimana kalian menghadapinya. Oja, ada juga Bos Han, Anda kan, Direktur grup Xinghui. Orang penting di Nancheng. Kok bergaul dengan pencuri seperti ini? Tidak merasa malu? Aku percaya integritas Lao Chen, dia tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Pasti ada alasan lain. Lao Chen, coba jelaskan. Sebenarnya tidak perlu dijelaskan, memang hadiah dari orang lain. Masih berani bilang hadiah dari orang lain? Kau pikir kau siapa? Jangan-jangan kau mau bilang kau adalah naga yang legendaris itu? Bukan tidak mungkin. Hahaha, mencuri hati samudra, mengaku sebagai naga Tianmen. Chen Xixing, kau benar-benar berani. Di depan Paman Xiao, petinggi grup Tianmen. Kau masih berani mengaku sebagai naga? Kurasa kau benar-benar ingin mati. Sang naga memang misterius, sudah bertahun-tahun tidak muncul. Tapi bukan sembarang orang bisa berpura-pura jadi dia. Aku masih bisa menganggap ucapanmu tadi sebagai kelelayan, tapi kalau heart of the ocean ini, tidak bisa kau jelaskan asalnya. Jangan salahkan aku kalau kau kuhukum berat. Ayah, jangan buang waktu dengannya. Tangkap dia sekarang. Hangguo. Siapa yang berani? Han Yunxi, apa maksudmu ini? Tidak ada maksud apa-apa, hanya berharap kau jangan menyulitkan Lao Chen. Dia mencuri harta karun Tianmen. Aku hanya menjalankan hukum. Sebelum semuanya jelas. Berani-beraninya kau bilang Heart of the Ocean pasti hasil curian. Bukankah ini sudah jelas, Han Yunxi? Kau benar-benar nekat melawan Tianmen ya? Kalau grup Tianmen tidak bisa membedakan benar, salah dan menyalahkan orang baik. Lawan saja, kenapa tidak? Untuk satu orang ini melawan grup Tianmen. Han Yunxi, kurasa kau bukan cuma bodoh, tapi juga tidak punya otak. Young Master Xiao, perkataanmu salah. Kalau dia benar-benar bodoh, mana mungkin bisa mendirikan grup Xinghui? Menurutku, dia pasti terlalu kesepian sampai ingin pria. Wahahaha. Yunxi, kau benar-benar mau berpisah dengan Tianmen untukku? Lao Chen, kita suami istri, senang susah bersama. Apalagi, aku percaya kau tidak akan melakukan hal seperti ini. Aku masih di sini, bolehkah aku bicara? Sentuhan terakhir, Wei Ping. Ini bukan urusanmu, hutang kita belum lunas. Hutang belum lunas? Kau bilang Tuan Chen. Mengkiri Heart of the Ocean-mu, ada buktinya? Sudah jelas begini, masih perlu bukti apa lagi? Jangan-jangan kau bilang aku memfitnahnya? Fitur atau tidak, aku tidak tahu, tapi aku tahu. Ada satu orang yang pasti tahu kebenarannya. Maksudmu? Prester Chen Ing Luo? Benar. Kenapa tidak undang Presdir Chen untuk memutuskan ini? Ayah, bukankah ini berlebihan? Kalau Presdir datang dan melihat aku menemukan Heart of the Ocean, pasti akan memberiku penghargaan. Bahkan mungkin mempromosikanku dan mengajakku menemui sang naga. Bukan tidak mungkin. Xiao Yunting ini cari aku buat apa? Presdir, baru saja dapat kabar. Xiao Yunting bentrok dengan sang naga. Bahkan berniat mencelakainya. Apa? Ayo pergi. Tunggu saja, sebentar lagi. Presdir Chen Yingluo tiba. Semua orang tidak akan bisa kabur, terutama kau, Han Yunxi. Grup bintang kecil ini berani melawan gerbang langit? Kau akan menyesali keputusan bodohmu seumur hidup. Aku sama sekali tidak menyesal. Xiao Yunting, yang seharusnya menyesal seumur hidup adalah kau. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik, setelah Yingluo datang nanti. Bagaimana kau akan menyelesaikan ini? Sudah sampai saat ini, kau masih keras kepala. Benar-benar tidak kapok sampai lihat peti mati. Orang tua, kau berani memanggil nama presiden langsung? Kau benar-benar tidak takut mati. Ayah, menurutku tidak perlu menunggu lagi, aku sudah lama ini mematahkan lutut orang tua ini, biar dia merangkak keluar seperti anjing. Hanya dengan begitu, dunia akan mengerti akibat melawan gerbang langit. Anakku, sabar sebentar. Bagaimanapun juga, bisa menunjukkan wajah.
di depan presiden adalah hal yang baik. Untuk dia, akhirnya akan lebih buruk dari yang kau katakan. Chen Zhisheng dan pacarmu Han Yun 11, serta grup bintang, semuanya akan hancur karena kebodohanmu. Tidak bisa bangkit lagi selamanya. Kurasa, yang akan hancur selamanya adalah kau. Masih berani bicara sombong, HMPH. Chen Zhisheng, apa kau tahu? Di belakang kami ada grup gerbang langit. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menyentuh kami. Aduh, tujuan awal mendirikan gerbang langit adalah untuk melindungi bisnis besar Sia dari erosi modal asing yang jahat. Tapi tidak disangka, kalian berdua ayah dan anak menggunakan nama gerbang langit. Berbuat semaunya, tidak takut hukum. Hari ini bahkan jika Ying Luo tidak datang, aku akan mencabut keanggotaan kalian dan memblokir kalian selamanya. Hahaha, dibloker. Dai kebut kianggatan? Orang tua, jangan lucu-lucu deh. Tutup semua pintu keluar. Hari ini, aku akan membersihkan gerbang langit dari dalam. Wah, Presiden, akhirnya kau datang. Melanggar aturan gerbang, pantas dihukum mati. Presiden, bawahanmu meminta kedatanganmu, bukan untuk bercanda. Tapi ada hal yang sangat penting terjadi di sini. Coba jelaskan. Orang yang bernama Chen Zhisheng ini, dia mencuri hati samudra. Bawahanmu sedang berusaha menangkapnya. Untuk diserakan kepada Anda dan pemimpin naga. Kau bilang dia yang mencuri? Sekarang sudah hampir pasti, dialah yang mencuri hati samudra. Aku mencuri atau tidak, bukan kau yang menentukan. Presiden sudah datang ke sini, tidak ada ruang untukmu berbohong. Apalagi, ada yang bisa menjadi saksi. Oh, siapa di sini yang bisa membuktikan? Presiden Chen? Aku bisa menjadi saksi. Benar, Chen Zhisheng mencuri hati samudera. Dia memang orang yang tidak bermoral. Benar, kami juga bisa bersaksi. Saya dan dia. Presiden Direktur, orang ini berani menantang wibawa gerbang langit. Anda tidak boleh melepaskannya. Kalian sengaja mencoreng nama ayahku. Tuan Chen, jangan percaya omong kosong mereka. Ayahku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Hei, nak, tenang dulu. Kebenaran suatu hal tidak bisa diputarbalikkan sama mereka. Presiden Direktur Chen, aku juga percaya integritas Lao Chen. Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Mohon selidiki dengan jelas, jangan terpengaruh oleh ucapan mereka. Aku tahu persis bagaimana kejadian sebenarnya. Ngomong-ngomong, Presiden Direktur, orang ini tidak hanya mencuri hati samudra, tapi juga baru saja mengaku bahwa hati samudra adalah hadiah langsung dari Anda. Lucu bukan? Hahaha. Lekyo? Bagaimana jika ku katakan bahwa memang aku yang memberikannya? Apa? Kau datang. Maaf, aku terlambat. Yang penting sudah datang. Presiden Direktur begitu membelanya. Presiden Direktur Grup Gerbang Langit secara pribadi menghadiahkan hati samudera kepada Yang Master Xiao. Apa mungkin dia adalah sosok legendaris itu? Jika dia benar-benar orang itu, bagaimana dengan perlakuan kita tadi? Aku pasti mati. Yang Master Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat cari solusi. Solusi apa? Aku juga tidak tahu. Aku juga hancur. Lao Chen, sebenarnya siapa kau? Jangan sampai membuat kami kaget. Ayah, jangan-jangan kau benar-benar pemimpin gerbang langit? Ah, omong kosong apa ini? Bagaimana mungkin aku adalah sosok penting seperti pemimpin gerbang langit? Jika bukan pemimpin, lalu bagaimana menjelaskan hati samudera yang dia berikan? Itu adalah Presiden Direktur Grup Gerbang Langit. Orang kedua setelah pemimpin. Setelah kupikir-pikir, hanya pemimpin yang bisa mendapat perlakuan seperti ini. Benar. Ini, lebih baik dia yang menjelaskan. Maukah kau ceritakan, mengapa dulu memberikanku hati samudera? Ternyata ayah angkat masih tidak mau membuka identitasnya. Tapi bagaimana aku harus membantunya berbohong? Begini ceritanya, tuan ini adalah pelayan hotel. Aku sangat puas dengan pelayanannya. Jadi aku memberikan hati samudera sebagai hadiah. Benarkah? Tapi katanya Grup Gerbang Langit membeli hati samudera dengan harga mahal khusus untuk dipersembahkan kepada pemimpin. Grup Gerbang Langit memang sangat kaya. Aset mereka triliunan, mana mungkin cuma segini. Cuma Heart of the Ocean kecil, mereka pasti gak bakal minat. Bener kan, Ying Luo? Ah iya, si naga emang gak bakal minat. Untung aja. Dia bukan naga, cuma kebetulan aja dapat keberuntungan. Bisa dapat keuntungan segede ini. Dapat Heart of the Ocean gratisan. Gerak-gerik sang naga sangat misterius. Mana mungkin kita bisa ketemu dengan mudah. Xiao Yunting, aku udah terima laporan.
Kau menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Buktinya jelas. Ayo. Tahan Jia. Presiden Chen, dengerin penjelasanku dong. Tolong dengerin penjelasanku, tolong dengerin. Semua pada bubar. Young Master Shao. Presiden Chen Yingluo. Ada apa lagi? Iya, ada hal kecil mau nanya. Apa Bapak ada waktu? Bos Han, silakan langsung saja. Apa yang aku tahu? Beko keberitahu semua. Wah, bagus banget. Aku sering dengar. Setiap 10 tahun sekali, Tianmen mengadakan konferensi investasi Tianmen di Daxia. Apa ini benar adanya? Benar, 3 bulan lagi. Akan ada konferensi investasi baru. Alasan grup Tianmen mengadakan konferensi ini untuk memilih perusahaan terbaik di Daxia, agar bisa menjadi mitra eksklusif Tianmen, dan dapat dukungan sumber daya maksimal. Lao Chen, kamu bahkan tahu ini juga? Cuma obrolan santai aja. Gak tahu juga benar atau enggak. Yang gak ketahuan Tuan Chen pada dasarnya benar. Yunsi, kamu juga mau ikut konferensi investasi? Iya, grup Xinghui-ku beberapa tahun ini berkembang pesat. Tapi aku semakin merasa perkembangan mentok. Hanya bisa bertahan di provinsi Nan. Kalau dapat dukungan grup Tianmen, pasti bisa keluar dari Nan. Dan jadi perusahaan terkemuka di Daxia. Bos Han memang ambisius. Aku doakan semoga sukses, tapi bisa jadi mitra eksklusif grup Tianmen atau tidak? Bukan kuasaku, harus diputuskan langsung oleh Sang Naga. Aku cuma berandai-andai aja, persaingannya pasti ketat banget. Perusahaan yang lebih kuat dari grup Xinghui pasti banyak. Aku pasti gak ada harapan. Bos Han, jangan merendahkan dirimu begitu. Dibanding mereka, kau punya keunggulan yang tak tertandingi. Oleh siapapun. Keunggulan apa? CEO Chen Yingluo. Apa maksud Anda? Yunsi, aku yakin kau pasti sukses. Sudah sore, jangan buang waktu mereka lagi. Ya kan? Iya, CEO Chen, silakan lanjutkan aktivitas Anda. Maaf mengganggu. Baik, sampai jumpa di acara investasi. Ngomong-ngomong, Lao Chen, siang tadi aku sudah nemu properti. Pas jadi rumah baru kita. Wah, sudah mau tinggal bersama? Masa enggak? Sudah nikah, jangan mau mundur. Kau ikut kami enggak? Enggak ah, jangan jadi lampu neon. Ya sudah, ayo pergi. Ayo. Bagaimana? Lingkungannya oke kan? Memang bagus. Wah, rumah di sini mahal ya? Uang bukan masalah, yang penting nyaman. Lagi pula, bukan kau yang bayar, khawatir apa? Kalau begitu, aku jadi seperti digaji pacar. Sudah, nikmati saja diam-diam. Ada apa? Lao Chen, kayaknya HP-ku ketinggalan di mobil. Kau jalan dulu saja, rumah kita di villa nomor 1. Ikuti jalan ini, nanti ketemu. Ini kartu aksesnya. Oke. Aku duluan ya. Jahat. Ayo. Chen Xixing. Xiao Guifan. Lama tak jumpa, teman lama. Siapa? Siapa dia? Guifan? Sayang, dia itu teman sekelasku dulu. Chen Xixing, 20 tahun lalu. Dia dulu orang terkenal di sekolah. Banyak cewek diam-diam naksir, tapi katanya sekarang hidupnya biasa aja. Bekerja tetap aja nggak punya. Guifan, apa kau masih kesal karena dulu aku nolak lamaranmu? Ah, masa? Kesal apanya? Kalau nggak diingatkan, aku sudah lupa. Dulu benar-benar buta, aku bisa menyukaimu. Hah! Jagoan di sekolah itu nggak ada artinya, sekarang udah masuk dunia nyata. Ujung-ujungnya balik lagi ke bentuk asli. Oh ayah, Chen Xixing. Lo ngapain di sini? Gue bilang tuh satpam perumahan ini keterlaluan banget. Perumahan mewah kayak gini kok bisa
Ngelolosin orang sembarangan masuk sih. Maksud lo orang sembarangan? Gue tinggal di sini. WK. Lo tinggal di sini? Iya. Lo tahu nggak sih orang kayak apa yang bisa tinggal di sini? Hah? Orang kayak apa? Ini Tianlan Yungong, kompleks villa paling elit di Provinsi Selatan. Yang bisa tinggal di sini pasti orang kaya atau punya jabatan. Lo aja coba lihat diri lo di air kencing. Lo pantas tinggal di sini? Hah? Urusan kayak gini nggak perlu gue bohongin. Waduh, lo nggak perlu bohong ya? Bahkan gue sama suami gue yang kelas atas aja. Berjuang puluhan tahun baru bisa beli satu villa di sini. Yang posisinya paling jelek, Chen Xixing. Lo bilang lo juga tinggal di sini, jadi penasaran nih, villa lo di mana? Oh, di depan, namanya villa nomor 1. Apa? WK. Lo bohong nggak pakai otak ya? Villa nomor 1? Itu villa 1 miliar lo. Ada duit aja belum tentu bisa beli. Ayah, Harus punya koneksi tingkat dewa baru bisa. denger nggak, Chen Xixing? Kita kan teman sekelas dulu, perlu nggak sih di depan gue? Sok-sokan gitu? Lo maksa bilang tinggal di sini ya? Iya. Oke kalau gitu bawa kita lihat. Villa nomor 1 lo itu, biar kita melek. Guiven, omongan lo itu nggak enak didengar. Gue tinggal di mana urusan gue, nggak perlu. Buktikan apa kalian? Waduh, kayaknya lo nggak berani ya? Ayah. Apa sih yang nggak berani? Pengen lihat ya? Ayo. Ayo. Wah suami, dia cukup percaya diri ya. Ayo kita ikutin. Bongkar kebohongannya. Arahnya ke sini, kok belum kelihatan? Mas, tanya dong, jalan ke villa nomor 1 lewat mana? Lurus 100 meter. Oke, makasih. Wahahaha. Lihat nggak istri? Dia aja nggak tahu di mana. Villa nomor 1-nya. Dengar, suami. Chen Xixing, gue bilang. Udah deh lo, jangan malu-maluin di sini. Kalian lihat aja nanti. Ha, Chen Xixing yang baik. Nanti gue lihat lo gimana kelarnya. Ayo suami, jalan. Jalan. Aduh. Enggak. Kalian berdua nggak bosan apa sih? Chen Xixing. Kantong plastik merek apa sih lo? Bisa banget pura-puranya. Jangan-jangan lo pikir, cuma karena sampai depan villa nomor 1. Langsung jadi pemiliknya? Lo pikir bisa bohongin kita? Kecuali lo buka pintu ini. Buktikan lo pemilik villa nomor 1. Kalau gue beneran bisa buktiin, gimana? Heh, kalau lo beneran bisa buktiin, gue bakal jongkok di lantai. Jelatin jari kaki lo? Lo yang nanya. Iya, gue yang bilang. Berani lo buka pintunya. Buktiin lo pemiliknya. Buka pintunya, gue jelatin. Kunci terbuka. Selamat datang, Tuan. APA? Masa sih lo pemilik villa nomor 1 ini? Kalau gue bukan pemiliknya, gimana bisa buka pintunya? Guiven, janji harus ditepati. Gue masih nunggu lo jilatin kaki gue. Jijik? Istri, meski dia bisa buka pintunya, nggak otomatis buktiin dia pemiliknya. Lihat pakaiannya, kayaknya. Dia cuma pembantu yang disuruh orang. Pembantu? Wahahaha. Chen Xixing. Lihat pakaian lo, lihat muka melarat lo. Sekilas aja udah kelihatan bukan pemilik villa nomor 1. Bikin kaget aja lo sok-sokan. Kalian berdua nggak ada habisnya ya? Nggak bisa terima kalah? Mau gue buktiin gimana lagi? Chen Xixing. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Sore ini adalah reuni 25 tahun SMA 3 Yunchen kita. Akan diadakan di Hotel Jukyu. Kalau kamu benar-benar hebat, tunjukkan pada teman-teman lama kita. Orang seperti dia yang berada di lapisan terbawah masyarakat, tidak perlu diberitahu. Pergi pun hanya akan mempermalukan diri sendiri. Wah, sayang, orang seperti dia yang berada di lapisan terbawah. Berapa kesempatan dia dapatkan dalam setahun untuk melihat dunia? Biarkan dia ikut sekadar numpang. Ayo, pulang makan steak. Ayo. Lao Chen, tadi itu siapa? Teman lama, agak aneh. Dia bilang,
akan mengadakan reuni di Hotel Zukue. Hotel Zukwe? Itu kan propertiku. Apa kamu mau pergi ke sana? Ngapain ikut keramaian? Sudah bertahun-tahun berlalu. Tapi kalau dipikir-pikir, waktu SMA, aku punya beberapa teman dekat. Daripada diam-diaman, lebih baik kamu pergi saja. Kan reuni teman, pasti boleh bawa keluarga, kan? Ajak aku juga. Aku akan membuatmu bangga. Boleh juga, kita cuma numpang makan. Oke, ayo masuk. Ayo. Akhirnya kamu pulang. Hanjian, kenapa kamu di sini? Apa maksudmu? Telepon tidak diangkat, di kantor juga tidak ada. Kalau tidak menunggu di sini, aku harus cari kamu di mana? Lao Chen, jangan tegang. Ini adik kandungku. Kakak, kamu benar-benar hebat. Diam. Sudah menikah. Ayah di luar negeri hampir marah. Sampai sakit jantung. Bukannya mereka selalu mendesakku untuk menikah? Sekarang sudah ketemu, malah tidak senang. Tunggu, dia suamimu? Ya, betul. Kamu benar-benar buta. Lihat dia. Paling tidak lebih tua 10 tahun darimu. Jenggot tidak terawat, wajahnya jelek, bisa jadi ayahmu. Dia tidak pantas untukmu. Adik ipar, menghina seperti ini tidak pantas. Adik ipar? Berani-beraninya kau memanggilku adik ipar. Kakak, kalau kamu mau cari suami, kita bisa cari yang lebih baik. Sarjana muda, pengusaha muda, profesor. Anak keluarga terpandang, mana ada yang tidak lebih baik darinya? Hanjian, urusanku tidak perlu kau campuri. Tapi kamu kakakku, bagaimana aku bisa diam saja melihat ini? Kamu ditipu orang lain. Jujur saja, apa yang kau berikan pada kakakku? Sampai dia seperti itu. Hanjian, jangan berbuat onar lagi. Siapa yang berbuat onar? Keluarga Hankita. Hintarmasa keluarga terpandang, masa kau carry. Orang seperti ini untuk dinikahi, kalau sampai tersiar kabar. Bukan main malu kita nanti. Aku tak peduli pendapat mereka. Sekarang aku hanya ingin hidup tenang bersama Lao Chen. Kamu. Bikin emosi. Chen, kamu cuma mengincar uang kakakku kan? Begini, sebut saja angka, 5 juta. Atau 10 juta, ambil uangnya dan pergi dari kakakku. Uang? Aku memang tak peduli. Kalau kau, Enggan menerima kebaikan, siap-siap menerima kekerasan ya? Kalian mau apa? Tentu mau memberi pelajaran pada si tua ini. Biar dia lihat darahnya sendiri. dengan beberapa orang ini mau melukai aku? Belum cukup level. Sudah di ujung maut masih keras kepala juga. Sepertinya kau tak akan kapok sebelum celaka. Aku sarankan, bawa anak buahmu ini. Pergi dari sini. Hari ini aku masih menghormati kakakmu. Tak ingin membuat keadaan jadi terlalu buruk. Tak ingin membuat keadaan jadi terlalu buruk? Kak, dia selalu seenaknya seperti ini. Hanjian, hormati dia. Dia adalah kakak iparmu. Bodoh. Kakak ipar apaan? Baiklah, aku akan hormati dia. Dengarkan semua. Patahkan lengan si tua ini. Berani ada yang sentuh dia? Kak, kenapa keras kepala sekali? Kau boleh saja melanjutkannya. Tapi hari ini si tua ini benar-benar membuatku marah. Kalau tidak kubuat cacat, aku bukan Han. Kemarilah. Hanjian, lepaskan aku. Yunsi, tenang, aku bisa atasi ini. Masih mau pura-pura. Tunggu sebentar. Tempat ini terlalu sempit. Kalau berani, kita keluar selesaikan. Karena kau yang cari mati, aku akan penuhi keinginanmu. Dengar semua, jangan ada yang kasihan nanti. Semakin keras kalian pukul, semakin besar hadiah dariku. Lao Chen, jangan pergi. Bahaya. Hanjian, Kakak, sampai segitunya kau melindunginya? lepaskan aku, Hanjian. Kamu semakin tak karuan. Lao Chen sudah sepuh. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup. Kamu tega berbalik sama adik kandungmu sendiri demi orang luar seperti ini? Benar kan? Itu karena dia pernah menyelamatkanku. Terus kenapa? Kakak, kalau mau balas budi, banyak cara kok. Kasih dia uang saja sudah cukup, ngapain sampai mengorbankan dirimu sendiri? Kamu tidak mengerti apa-apa. Cepat halangi mereka. Jangan biarkan mereka menyakiti Lao Chen, oke? Kamu benar-benar ingin menyelamatkannya ya? Xiao Jian, kakak mohon, jangan biarkan mereka menyakiti Lao Chen, oke? Aku melihat wajahmu hari ini, tapi beberapa menit sudah berlalu, mungkin si tua itu sudah terbaring kalah. Kakak, orang-orang yang kubawa ini semuanya
Pasukan khusus elit. Kakak, orang-orang yang kubawa ini semuanya pasukan khusus elit. Ini disebut pasukan khusus elit? Lao Chen, Aduh, tidak terluka kan? Tidak apa-apa, tenang saja. Aku rasa kamu sudah dibohongi orang. Tingkat kemampuan orang-orang ini jauh dari kata elit. tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kenapa? Mau bilang apa? Wah, tadi kesombonganmu. Kemana perginya? Sudahlah, aku kasihan karena kamu adiknya Yun 11. Aku tidak akan menyusahkanmu. Cepat pergi. Hei Chen, urusan ini belum selesai. Tunggu saja. Ayo pergi, pergi, pergi. Lao Chen, tidak kukira kamu memang hebat. Tapi lain kali jangan terlalu gegabah. Kamu sudah tidak muda lagi. Kalau sampai cedera, bagaimana? Mengerti? Lain kali aku akan mendengarkanmu. Bajumu kenapa robek? Apa tadi? Saat berkelahi robek? Malam ini kan kamu harus hadiri reuni sekolah. Tidak apa-apa, dijahit saja. Tidak bisa. Kamu kan suamiku. Han Yun 11, tidak boleh kehilangan muka. Kebetulan siang tadi aku membelikanmu beberapa set baju. Nanti kamu coba semuanya, lihat cocok atau tidak. Benarkah? Ayo pergi. Memang pantas jadi suamiku Han Yun 11, Lao Chen. Tidak kusangka kamu bisa terlihat begitu tampan. Kalau begitu, mari kita berangkat. Ayo. Konferensi telepon. Batalkan dulu, nanti setelah aku selesai. Yun 11, ini lebih penting. Nanti setelah rapat juga tidak apa-apa. Baiklah, aku akan menyuruh supir mengantarmu dulu. Setelah aku selesai, aku akan menyusulmu. Halo, teman-teman. Guifen, lama tidak bertemu. Coba tebak, aku bertemu siapa hari ini? Siapa? Chen Jising? Benarkah? Itu loh, kalian ingat tidak? Ah. Wajah, tentu ingat. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku dengar, dia sepertinya hidupnya susah. Tidak ada pekerjaan yang stabil, nanti kalau sudah tua. Bahkan tidak ada uang pensiun. Dulu orangnya sangat hebat, tidak menyangka jadi begini. Wah, mana bisa dibandingkan dengan kamu yang sukses? Lagi-lagi mengolok-olokku. Hahaha, kalian lihat kan, dia itu orang yang sangat gengsi. Padahal cuma jadi pembantu, tapi bilang sendiri. Pemilik villa, sampai aku tidak enak membongkarnya. Hahaha, Kalian pikir dia mungkin datang ke reuni kelas? menurutmu? Orang kilas bawah seperti dia. Biasanya bisa makan di Hotel Jukwe? Hari ini dia pasti datang untuk makan gratis, mungkin juga bungkus pulang. Hahaha. Wah, itu benar-benar menguntungkannya. Maybach model terbaru, wah. Harganya jutaan, tidak tahu siapa orang penting di Yunceng yang datang. Chen Jisheng. Ini, Sudah bekerja keras. Apa yang terjadi? Bukannya dia miskin? Aku tidak tahu. Teman-teman lama tidak bertemu. Xiao Qian. Xiao Lin. Waktu berlalu begitu cepat, dalam sekejap. 20 tahun telah berlalu.
Kak Chen, kamu sekarang sukses ya. Ada Maybach. Ada juga jas custom, lihat bahannya. Harganya pasti puluhan ribu, kan? Wah, tidak. Kak Chen, 8 Kak Chen, kalau aku tidak salah ingat. Kamu bekerja sebagai petugas kebersihan di hotel, kan? Tukang bersih-bersih. Terakhir kali aku check out, kebetulan melihat dia. Masuk untuk membereskan kamar. Aduh, waktu itu takut dia malu. Jadi tidak berani menyapa. Tukang bersih-bersih hotel. Aku kalau lagi tidak ada kerjaan, kadang kerja part-time jadi tukang bersih-bersih. Ada beberapa orang yang suka pura-pura. Padahal miskin, tapi waktu ikut reuni sekolah, sampai menyewa my batch dan pinjam jas mahal. Lumayan pas juga. Menurutku, kamu ini pamer tapi sebenarnya tidak mampu, tidak capek. Oh, aku tahu. Kamu pasti itu. Yang kerja sebagai tukang bersih di villa nomor 1 siang hari, kan? Kak Chen, ngapain kamu buang-buang uang seperti ini? Kita kan teman sekelas dulu. Bahkan kalau kami tahu keadaanmu sekarang, kami tidak akan meremehkanmu. Iya, jangan buat kami terlihat seperti orang yang materialistis. Aduh, tadi kamu kan yang materialistis, Kak Chen. Sudah, kayaknya orangnya sudah pada datang. Kita masuk saja, yuk. Ayo. Aku tidak mau main dengan si miskin ini. Tuan Chen, mereka ini datang untuk makan. Aku ingat, mereka sepertinya sudah memesan. Ruang VIP biasa. Si Pat Adder, naikin ruang VIP mereka. Ke ruang kaisar yang paling mewah. Baik, saya segera atur. Wah, mewah banget ini. Ini sepertinya tidak benar. Terima kasih atas kunjungannya. 2 botol Romane Conti ini adalah hadiah dari kami. Silakan dinikmati. Romani Conti gratis. Waduh, royal sekali. Romane Conti. 1 botolnya harganya puluhan juta. Ruang VIP ini tidak salah kan? Yakin di sini? Tidak salah, sengaja dinaikkan ke ruang kaisar. Kalau tidak ada masalah, kami tidak akan mengganggu jamuan Anda. Tunggu, tidak. Kalian ini memberi minuman gratis. Dan menaikkan ruang VIP. Maksudnya apa? Ini perintah asisten Lee dari kantor pusat grup. Katanya di antara kalian ada tamu VIP-nya. Kami. Asisten Lee? Maksudnya yang dari grup Xinghui itu? Ayah. Bilang sama Xiao Li, aku sudah menerima niat baiknya. Jangan repot-repot seperti ini lagi. Kenapa kalian semua menatapku? Kak Chen, kamu kenal asisten Lee dari grup Xinghui? Cuma sedikit kenal. Aku bilang Chen Xixing. Lagi-lagi kamu sok keren ya. Dari mana kamu kenal asisten Lee? Jangan memalukan diri di sini. Kalau menurutku, dari semua teman sekelas kita, cuma 1 orang yang bakal dianggap tamu VIP oleh asisten Lee, yaitu Bos Lin ini. Teman-teman, kalian belum tahu kan? Rumah Bos Lin punya beberapa pabrik besar, kekayaannya puluhan juta. Sekarang juga jadi supplier untuk grup Xinghui. Kalau mau cari muka, buruan deh. Cuma usaha kecil-kecilan, nggak worth it dibahas. Pasti Bos Lin juga kenal asisten Lee dong? Masa sih Bos Lin nggak kenal? Pasti kenal lah. Nah berarti bener dong, pasti karena pengaruh Bos Lin. Asisten Lee ngasih kita perlakuan spesial begini. Aku cuma supplier kecil. Kapan punya pengaruh segitu besar? Sudahlah. Nggak usah ditanya lagi, itu kan asisten Lee. Aku sama direktur grup Xinghui. Han Yunxi, kita pernah makan bareng loh. Nah kan, makanya, aku bilang juga teman-teman. Hari ini kita bisa nikmatin fasilitas bagus karena Bos Lin. Nggak kayak orang tertentu yang bukan jasanya. Tapi maksa ikutan, malu-maluin banget sih. Kak Chen, kamu masih suka gengsi kayak dulu ya? Tapi di depan orang dalam sih nggak apa-apa. Kalau di depan orang luar, itu baru memalukan banget. Si tukang bersih-bersih emang suka sok. Iya hahaha. Ayo teman-teman. Kita jarang ketemu, aku usul kita bersulang. Oke, berselang. Oak. Wine Romane Conti emang enak ya. Pantasan mahal banget.
20 tahun berlalu begitu cepat. Kita bisa berkumpul lagi, aku merasa. Akrab tapi juga asing. Dulu waktu sekolah, hidup kita begitu santai. Hubungan antar teman gak kayak sekarang. Lebih tulus. Iya, semakin tua. Semakin suka mengenang masa lalu. Ngomong-ngomong soal itu, aku jadi ingat. Kejadian lucu waktu sekolah, gue event. Kamu ingat gak waktu pelajaran olahraga? Kamu tiba-tiba mens. Mens? Aku? Ngapain lihatin? Waktu itu pengetahuan kesehatan reproduksi belum umum. Kita semua nggak paham, lihat celananya berdarah. Aku langsung tepuk paha. Gue Fen, kenapa kamu berdarah? Langsung aku lepas jaketku dan bungkuskan ke dia. Dia sih nggak malu, tapi jaketku jadi korban. Itu kan merek Vanilo, belinya pakai uang angpau banyak banget. Waktu itu aku sedih banget. Aku bilang, Chen Xixing, kamu gila ya? Masalah lama banget itu, ngapain kamu ceritain? Terus Xiaolin, waktu sekolah dulu, kamu pendek. Kecil-kecil kurus, pakai kacamata. Gak suka ngomong sama orang, kikuk banget. Boslin, kekuk ya? Siapa yang bilang? Kamu ingat gak, dulu di luar sekolah ada gerombolan preman. Setiap hari minta uang, kalau nggak kasih, dipukulin. Aku lihat, nggak tahan. Kok dipukulin sekeras itu? Aku ajak anak-anak cowok di sekolah, janjian sama mereka di luar. Sayangnya, aku kena hukuman sekolah. Tapi untungnya, setelah itu sekolah jadi aman. Gak ada kejadian kayak gitu lagi. Gak ada lagi. Si Chen, maksudmu apa? Nunjuk-nunjuk aku ya? Aku nunjuk apa? Kamu malu gak sih? Masalah jadul kayak gitu. Ngapain diceritain? Aku akui. Dulu kamu bantu aku, tapi nggak perlu. Dibawa-bawa gitu kan? Dia ini MAH, mau minta balas budi, Boslin. Orang kayak gitu aku sering ketemu. Bukan, aku emang mikir apa ngomong apa. Gak ada maksud lain, cuma buat seneng-seneng. Jangan pura-pura deh. Kamu kan lihat Laulin. Sukses, lebih baik dari kamu, mau minta dibantuin kan? Ngapain muter-muter? Iya kan, teman-teman? Ayah. Si Chen, bilang aja, mau dibantu gimana? Laulin, pabrik kamu kan butuh satpam. Aku rasa Chen Xixing. Cocok banget tuh. Boleh juga kerja jadi satpam. Lebih stabil daripada jadi cleaning service. Jangan bilang teman lama nggak ingat kebaikan, si Chen. Besok langsung kerja di tempatku. Gak usah, aku rasa sekarang aku baik-baik aja. Baik apanya? Jangan keras kepala. Kerja jadi satpam, hoki. Walaupun gak terlalu mentereng, hoki. Tapi lebih stabil daripada cleaning service. Kalau udah kerja, nanti cari istri. Gak usah khawatir, aku udah punya istri, Hoki. Baru saja menikah hari ini. Sudah menikah, siapa yang mau sama kamu? Buta ya? Jangan-jangan kamu cari janda yang sudah punya anak? Jangan sombong. Kayaknya dia cuma bisa dapetin janda kayak gitu deh. Maaf nih bikin kalian kecewa, ternyata bukan janda. Bukan janda? Kenapa nggak dibawa ke reuni kita hari ini? Biarkan kita semua lihat dong. Sebenarnya mau datang, tapi ada urusan kerja mendadak. Katanya mau memimpin rapat penting. Jadi mungkin nggak bisa datang hari ini. Bualan apa lagi? Rapat penting segala. Kayak pejabat tinggi banget gaya bicaranya. Chen Xixing, kalau nggak bohong kamu kelaparannya. Jujur aja deh, kamu kan cari janda. Kita kan teman sekelas lama. Siapa yang bakal ngetawain kamu? Iya bener tuh. Xiaolin, istriku ini seharusnya kamu kenal. Aku juga kenal. Siapa? Direktur Grup Xinghui, Anyun 11. Apa? Chen, kamu ngomong apa sih? Direktur Grup Xinghui? Kurasa kamu aja nggak pantas untuk ketemu orang itu. Aku bilang Chen Xixing, kamu cuma minum sedikit, kok kayak mabuk berat. Bualan apa aja berani kamu omongin. Kakak Chen, jangan asal ngomong, Grup Xinghui itu perusahaan terbesar di Provinsi Selatan, status sosialnya tinggi. Bukan level kita, lebih baik kamu realistis aja. Kalau menurutku, kalau kamu bisa menikahi Han Yun Shi ITU. Aku ini pemimpin naga dari Gerbang Langit. Ayo kita minum untuk pemimpin naga Gerbang Langit. Kalian gak percaya? Sudahlah, malas jelasin. Udah deh, jangan keras kepala. Sejak kamu masuk, terus-terusan pura-pura. Kita sebagai teman lamamu nggak mau mempermasalahkan, tapi kamu jangan keterlaluan. Iya, kalau tahu dia kayak gini, nggak usah diundang. Cuma bikin suasana makan nggak enak, iya kan teman-teman? Iya, Chen. Gimana dengan usulku tadi? Besok kamu langsung kerja di pabrikku, gratis makan tinggal.
Gajinya 1000 sebulan. Direktur, Lao Chen di mana? Cepat antar aku ke sana. sini. Meskipun di pabrikku ada anjing mastif. Kelihatannya galak, bisa jaga pintu. Tapi kakak Chen, lebih berguna daripada anjing itu. Semoga beruntung. Betul, ada lagi, bawa juga istrimu itu. Lagi pula nganggur juga, aku akan tambah 2000 lagi untukmu. Sudah cukup omonganmu? Kenapa, tidak suka? Khawatir dengan istrimu? Tidak ingin dia ikut sengsara bersamamu? Bahkan jika hidupku sulit, aku tidak butuh belas kasihan orang lain. Simpan saja harga dirimu yang menyedihkan itu. Jangan bilang teman sekelas dulu. Tidak peduli padamu, aku tambah 1000 lagi, malam ini juga. Bawa istrimu, jaga pintu pabrik untukku. Katanya, ada yang ingin aku jaga pintu? Katanya ada yang ingin aku jaga pintu? Bus Hang. Lao Chen, maaf aku terlambat. Tidak apa, acara reuni yang tidak ada persahabatan, penuh uang. Dan pujian ini, lebih baik kamu tidak datang. Bos Han, bagaimana Anda bisa datang? Hubungan Anda dengan Kak Chen. Bukankah dia sudah memberitahumu? Aku adalah istrinya Chen Zixing. Apa? Ini tidak mungkin. Bos Han, sejak kapan Anda datang? Saat kau menyuruhnya jaga pintu, aku sudah di depan pintu mendengarkan. Sungguh menarik. Bos Han, itu hanya bercanda. Jangan dianggap serius. Menyuruh kami berdua jaga pintu untukmu, Tuan Lin. Kau benar-benar hebat. Aku rasa, kerjaan jaga pintu itu cukup santai. Bagaimana kalau kita berdua setuju saja? Kak Chen, jangan asal bicara, mana berani aku. Aku yang jaga pintu untuk kalian berdua, lebih tepat. Awalnya, karena kau teman sekelas Lao Chen, aku mungkin masih bisa membantumu. Tapi sekarang, sepertinya tidak perlu lagi. Bos Han, aku salah. Maafkan aku sekali ini. Sekarang tidak hanya bantuan yang hilang, pabrikmu juga akan dikeluarkan dari daftar supplier. Apa? Selesai. Semuanya selesai. Selesai. Semuanya selesai. Lao Chen, ayo kita pergi. Ya, Xiao Li berani mengganggu pria Han Yun 11. Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Jah. Siapa saja? Lao Chen, kenapa kau terlihat sedih? dulu teman sekelas yang sangat dekat. Sekarang satu persatu berubah seperti ini. Aku hanya sedikit sedih. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Kak, ternyata kamu di sini. Kenapa kamu datang lagi? Hei si Chen, aku peringatkan kamu, jangan macam-macam denganku. Aku datang hari ini. Aku bukan cari masalah. Katakan, apa sebenarnya yang kamu mau? Kak, apakah kalian akan menghadiri acara konferensi grup itu? Tentu, ini kesempatan emas untuk melambungkan grup Xingwei. Aku tidak akan melewatkannya. Tapi ini tidak semudah itu, kan? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Aku ingin memperkenalkan seseorang. Orang penting dari grup Tianmen. Yun 11, sudah larut, lebih baik jangan pergi. Lao Chen, kamu tidak mengerti, ini sangat penting bagiku. Aku tidak tahu apa-apanya. Orang yang direkomendasikannya bisa dipercaya dan membantuku. Sepengetahuanku, keputusan akhir konferensi investasi ada di tangan Long Shou. Sehebat apapun orang ini, apakah dia bisa melebihi Long Shou? Bagaimanapun, aku ingin mencobanya, Lao Chen. Kamu tunggu di mobil dulu. Hati-hati. Halo, Ying Luo. Kak, cepatlah. Kenapa kamu janjian di tempat seperti ini? Siapa sebenarnya orang penting yang kamu maksud? Apa latar belakangnya? Kak, masuk saja, nanti kamu tahu. Eo. Tuan Qin, dia datang. Kak, aku perkenalkan. Ini adalah putra dari ketua grup Tianmen, Qin Fen, Tuan Qin. Putra ketua? Silakan duduk. Kak, duduk. Selama ini aku hanya mendengar tentang Long Shou dan Presiden Grup Tianmen. Tapi tidak tahu tentang ketua ini. Kakak, ini karena kamu kurang informasi. Di seluruh Tianmen, tentu Long Shou yang paling berkuasa. Tapi di bawah Long Shou, ada presiden dan ketua. Benar, lebih tepatnya. Tianmen bukan sekadar perusahaan. Ini lebih seperti organisasi besar. Presiden Chen Yingluo menangani bisnis. Sementara ayahku mengurus urusan internal organisasi. Singkatnya,
Satu urusan luar, satu urusan dalam. Oh, begitu. Kalau soal konferensi investasi, Aku bisa bantu, tidak bisa jamin sukses. Tapi bisa meningkatkan peluang grup Xinghui MU. itu bagus sekali. Apapun hasilnya, pasti tidak akan meminta bantuan Qin Xiaobai. Terima kasih tidak perlu, aku juga tidak kekurangan apa-apa. Anggap saja. Bertman. Kakak, Qin Xiao mau membantu, bantuan yang begitu besar. Kamu minum sedikit anggur apa salahnya? Kalau begitu, mari kita berharap sukses. Baik, sukses. Sudah lama mendengar bahwa ketua grup Xinghui adalah seorang wanita cantik. Hari ini bertemu, ternyata kabarnya tidak salah. Qin Xiao. Hari ini sudah terlalu malam, lain kali kita janjian lagi, terima kasih. Kakak. Kakak, kamu ini ngapain sih? Kakak, kamu kenapa? Anggur ini ada masalah. Kalian siapa? Qin Xiao, selamat ya. Qin Xiao berhasil mendapatkan seorang wanita cantik. Bunga emas kota Yun akan dipetik oleh Qin Xiao. Kalian, bukannya sudah. Semua salah Chen Xixing dan Chen Yingluo berdua. Membuatku kehilangan segalanya, bahkan menghadapi hukuman penjara. Beruntung ada Qin Xiao yang membantu, baru terhindar dari bencana ini. Benar. Sekarang kami semua adalah orang Qin Xiao. Qin Xiao, kamu. Kalian ini maksudnya apa? Han Jian, kamu benar-benar bodoh. Qin Xiao yang terhormat akan berteman dengan kamu yang tidak berguna ini. Yang Qin Xiao incar adalah kakakmu. Apa yang kamu katakan? Kenapa sudah lama belum keluar? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu ini pura-pura tidak tahu siapa yang menyuruhmu dilahirkan. Begitu menggoda, Qin Feng. Berani-beraninya kamu menyentuh kakakku. Aku tidak akan berhenti, ya. Bukan, kamu ini siapa? Berani-beraninya berteriak padaku. Aku beritahu kamu, hari ini, aku tidak hanya akan menyentuh kakakmu. Aku juga akan membuatmu melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana aku mempermainkannya. Jangan. Lepaskan aku. Qin Feng, aku mohon lepaskan kakakku. Qin Feng, kalau kamu berani, serang aku saja, baik. Han Yun 11, setelah malam ini, kamu akan menjadi wanitaku. Aku punya suami, kamu ini binatang. Suami, jangan-jangan kamu bilang yang hari ini menikah denganmu. Pria tua itu. Dia seharusnya belum menyentuhmu, begitu ya? Seharusnya masih baru, kan? Lepaskan aku. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Singkirkan tangan kotormu dariku. Lao Chen. Aku punya banyak bodyguard di luar, bagaimana kamu bisa masuk? Beberapa orang di luar yang hanya tampak gagah tapi tidak berguna. Bagaimana bisa menghalangiku? Kamu sebagai anggota Tianmen, masih berani bertindak semena-mena? Tidak takut dengan hukum keluarga Tianmen? Hukum keluarga? Orang tua, sepertinya kamu tidak tahu ya? Fuan Qin adalah putra ketua Dewan Tianmen di seluruh Tianmen. Siapa yang berani menyentuhnya? Jujur saja. Bahkan Xiao Chen Yingluo. Dia ingin menyentuhku, harus berpikir dua kali. Bagaimana jika itu pemimpin naga? Apa katamu? Pemimpin naga? Pemimpin naga tidak punya waktu untuk urusan kecilmu, aku beritahu. Kamu juga lebih baik tahu diri, jangan merusak rencanaku. Kamu tidak boleh menyentuhku, aku putra ketua dewan. Lao Chen. Kamu tunggu saja.
margaku Chen. Kakak ipar, ini semua kamu yang pukul? Kapan-kapan ajari aku, dong. Jangan banyak bicara, cepat ikut. Keren banget. Yunsi, kamu sudah baik? Mau minum air? Aku merasa sangat panas, seperti ada semut merayap. Semua salah Qin Feng si brengsek itu. Dia pasti memberi obat pada kakakku. Itu, kakak ipar, ini hanya bisa bergantung padamu. Bergantung padaku? Aku lebih baik bantu dia kembali ke kamar dulu. Baik, baiklah. Kembali ke kamar, bagus. Sudah bangun? Mau sarapan? Lao Chen, tadi malam, aku. Kita sudah resmi jadi suami istri. Masih malu-malu? Jangan bicara lagi, masih agak sayang juga. Kesempatanku untuk mengandalkan Tianmen benar-benar hancur. Kenapa bilang begitu? Coba pikir, Qin Feng sudah kita benar-benar musuhi, pasti akan menghalangi. Sebenarnya harapannya kecil, sekarang benar-benar tidak ada harapan. Tidak mencoba, bagaimana tahu? Aku sarankan kamu. Ikuti acara investasi seperti biasa. Nanti aku beri kejutan. Xiao Li, apakah dana kita sudah siap semua? Direktur, semua dana yang bisa digunakan sudah dikumpulkan. Total 500 miliar. Bahkan dengan 500 miliar, sangat sulit untuk menang dalam persaingan yang begitu ketat ini. Apa? Kalau begitu, untuk apa kita datang ke sini? Itu Lao Chen. Hah? Dia belum datang juga? Wah. Kalian juga datang? Qin Feng. Kurasa, kau datang untuk mempermalukan diri sendiri, hahaha. Meskipun grup Xinghui tidak lemah, tapi yang datang ke sini semua adalah perusahaan top pecing-pecing itu tidak sia. Mungkin di tahap verifikasi dana. Bos Han akan kalah telak. Hasilnya masih belum bisa dipastikan. Masih ngotot juga? Kau ini tidak akan menyerah sampai melihat peti mati, ya? Jujur saja, pemenang acara investasi kali ini sudah hampir pasti adalah perusahaan yang didukung oleh keluarga Qin. Aku rasa belum tentu. Lao Chen. Kau lagi? Kenapa selalu ada kau? Kau yang paling rendah di masyarakat, ngapain datang ke sini? Bahkan menyewa baju. Aku juga jujur, pemenang kali ini pasti Grup Xinghui. Apa? Grup Shinshui. Dengan apa mereka menang? Dengan mulutmu? Kau benar-benar tidak tahu malu. Bahkan Qin Shao yang punya pengaruh besar tidak berani sembarangan memastikan siapa yang menang. Kau cuma pesuruh, berani bicara besar. Hari ini aku bicara besar. Kalian tanya dengan apa? Aku beritahu, dengan aku sendiri. Hahaha, dengar semua? Hahaha. Lao Chen, kenapa kau bicara seperti itu? Iya, kakak ipar, kau tidak bercanda kan? Percayalah. Baiklah, kalau kau bilang bisa membuat grup Xinghui menang. Buktiin dong ke semua orang. Mulai dari tahap verifikasi dana, perusahaan yang didukung keluargaku. Sekarang punya cash flow melimpah, di rekening masih ada 900 miliar. Jual sedikit aset, langsung tembus 1 triliun. Apa? Kekuatannya sehebat itu? Lao Chen, kali ini benar-benar tidak ada harapan. Aku cuma bisa mengumpulkan 500 miliar. Dengar itu? Itulah perbedaannya. Bukan dengan omongan kosongmu bisa menyelesaikan ini. Kalau aku bilang, aku mengandalkan ini. Apa ini barang rongsokan? Kartu hitam Tianmen. Apa? Kartu hitam Tianmen? Orang katanya, tidak sampai 5 lembar yang disebutkan. Setiap lembar bisa digunakan dengan limit triliunan. Kartu hitam Tianmen. Lao Chen, apa yang terjadi? Nanti kamu akan tahu. Gimana? Cukup dengan ini? Bagaimana kamu bisa punya kartu hitam Tianmen? Siapa kamu sebenarnya? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah tahap verifikasi ini. Aku menang. Masih terlalu dini untuk bilang menang. Siapa tahu kartu hitam Tianmen di tanganmu ini palsu? Bawa mesin pos ke sini. Aku peringatkan, kalau sampai ketahuan kamu memalsukan, nanti bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu.
Saldo saat ini, 1 triliun tepat. Tidak mungkin, kartu ini ternyata asli. Lao Chen. Bagaimana kamu bisa punya uang sebanyak ini? Yunsi, apakah itu penting? Dulu saat aku miskin, kamu tidak pernah merendahkanku. Sekarang aku kaya, apakah kamu akan merendahkanku? Kata-katamu juga benar. Tunggu, verifikasi saja tidak cukup kan? Kamu lupa. Pemenang acara investasi harus ditunjuk langsung oleh sang naga. Itu mudah saja. Masuklah. Hormat kepada Sang Naga. Sang naga. Apa? Sang naga. Kakak iparku adalah sang naga? Lao Chen, aku tidak sedang bermimpi, kan? Ayah, kau menyembunyikan ini dengan baik. Kau membuatku hidup. Lebih dari 20 tahun dalam kesengsaraan. Semuanya, hari ini aku secara resmi mengumumkan, Grup Xinghui menjadi mitra permanen Tianmen. Mendapat dukungan sumber daya top dan investasi 1 triliun. Untuk ketiganya, Ying Luo, tangani dengan tegas. Jangan biarkan mereka merusak reputasi Tianmen. Baik, bawa mereka pergi. Sang naga, sebenarnya aku punya pengalaman di bidang kebersihan. Sang naga. Hadiah lamaranku, apakah kamu suka? Melamar? Bukankah kita sudah menikah? Belum ada resepsi pernikahan, kan? Hari ini dengan kesempatan ini. Aku ingin secara resmi melamarmu. Nona Han Yunsi, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Xiao Hao, ayah menyembunyikan ini darimu karena tidak ingin membuatmu menjadi anak manja. Tapi untungnya, kamu tidak mengecewakan ayah. Kedepannya, kamu harus banyak belajar dari Ying Luo, agar bisa segera mengambil alih tanggung jawab ayah. Sehingga aku dan tantemu Yunsi bisa pensiun lebih cepat. Ayah, tenang saja, tidak ada masalah. Yunsi, ayo kita pulang.